Halo semuanya, gue di sini Radetski, ingin bikin video pembahasan tentang kanker. Video ini gue pengen bikin biar kita bisa ngebahas atau melihat sesuatu, mungkin sesuatu yang luput di mata kita, dan semoga aja video ini bisa relate dengan kehidupan kalian. Oke, jadi kembali ke pembahasan kanker. Kanker itu kalau dalam medis itu adalah sebuah sel yang rusak. Kenapa bisa disebut sel rusak? Dalam tubuh itu ada yang namanya mekanisme atau sistem metabolisme tubuh. Sistem tubuh ini diatur dalam genetik tubuh manusia. Nah, genetik ini akhirnya menghasilkan sel, di mana sel itu membentuk organ-organ dengan berbagai macam fungsi di dalam tubuh kita, sehingga tubuh kita dapat berfungsi sebagaimana normalnya. Sel ini yang menjalankan fungsinya, yaitu sel sehat, hanya bertahan beberapa hari sebelum akhirnya rusak. Ketika sel ini rusak, biasanya sel ini akan diperintahkan tubuh untuk menghancurkan dirinya sendiri. Supaya apa? Supaya bisa digantikan oleh sel-sel yang sehat. Dan sel yang sehat ini akan mengisi kekosongan agar tubuh bisa menjalankan fungsinya seperti biasa. Tapi pada kasus kanker ini, sel yang rusak ini alih-alih menghancurkan diri, mereka malah memutuskan untuk tetap berkembang biak seperti sel yang pada umumnya gitu, cuma tidak dapat menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Bedanya dengan sel sehat seperti itu. Apa akibatnya bagi tubuh? Sel yang rusak ini akan berkembang biak dan bahkan bisa jadi jumlahnya lebih banyak dari sel yang sehat, sehingga organ-organ tubuh yang awalnya sehat digantikan oleh sel yang rusak menjadi rusak. Organ yang rusak tidak mampu menjalankan fungsi sebagaimana mestinya, dan ini berakibat fatal bagi manusia. Terus kenapa kita ngebahas kanker? Karena sistem tubuh manusia mirip dengan sistem masyarakat. Masyarakat jika dibuatkan tubuh punya sistem juga. Apa itu? Sistem yang disebut norma. Norma itu bisa macam-macam, bisa agama, bisa hukum, dan sebagainya. Kalau dibuatkan juga, jika masyarakat adalah tubuh, maka individu yang ada di dalam masyarakat adalah sel. Ada dua tipikal manusia, yaitu manusia sehat yang bergerak sesuai dengan norma-norma, menjalankan fungsinya dalam masyarakat, dan ada manusia kanker atau manusia yang rusak. Manusia-manusia ini adalah manusia yang melawan norma dan tidak mampu menjalankan fungsinya di masyarakat. Biasanya dalam masyarakat juga ada mekanisme seperti sistem pertahanan tubuh, yaitu pengendalian sosial. Nah, pengendalian sosial ini tujuannya apa? Seperti halnya sistem menyuruh sel yang rusak untuk menghancurkan diri, sistem pengendalian sosial ini juga tujuannya agar manusia-manusia yang kanker atau yang rusak ini kembali menjadi manusia yang sehat, yaitu manusia yang menjalankan fungsinya di masyarakat dan menaati norma. Akan tetapi manusia kanker ini memilih tidak mau menuruti norma-norma yang sudah ada dan justru malah mengajak orang-orang lain untuk menjadi manusia-manusia yang melanggar aturan, tidak menjalankan fungsinya dalam masyarakat dan sebagainya. Dan cara manusia kanker ini berkembang biak biasanya menularkan ide-ide gitu bahwa melanggar aturan itu adalah hal yang baik, aturan ada untuk dilanggar. Akhirnya dengan adanya ide-ide seperti itu disebarkan ke orang-orang yang awalnya sehat menjadi orang-orang yang tidak ingin menjalankan fungsinya dalam masyarakat. Dan kalau ini dibiarkan, ini berbahaya bagi masyarakat. Kenapa? Karena jika masyarakat memilih untuk tidak menjalankan fungsinya, maka masyarakat ini bisa runtuh. Jadi meninggalkan aturannya gitu. Dan ini juga berdampak buruk baik yang memilih untuk menjadi manusia-manusia yang tidak menaati aturan, atau yang bahkan taat pada aturan bisa kena dampaknya juga. Jadi dari video yang singkat ini, saya ingin ngasih kesimpulan bahwa ternyata mekanisme tubuh mirip dengan masyarakat. Ia punya sistem, ia punya individu-individu yang menggerakkannya, sehingga masyarakat ini bisa tetap eksis seperti halnya tubuh. Tetapi dalam perkembangannya, ada yang namanya manusia-manusia yang memilih untuk melanggar aturan, seperti halnya sel rusak yang memilih untuk tidak menghancurkan diri. Manusia-manusia ini bisa berbahaya bagi masyarakat karena mereka yang memilih untuk tidak menaati aturan ngajak-ngajak agar jumlah mereka lebih banyak, seperti halnya sel kanker yang berbanyak diri. Dan dampak sel kanker ini bisa fatal bagi tubuh, karena akhirnya sel-sel kanker ini menyebabkan organ tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan bisa melenyapkan kehidupan sang tubuh. Seperti halnya manusia-manusia kanker ini, di mana jika mereka jumlahnya lebih banyak dari manusia-manusia menaati aturan, maka mereka berpotensi untuk meruntuhkan masyarakat. Masyarakat yang awalnya hidup tentram jadi hancur, tercerai-berai gitu. Contohnya dalam berbagai kasus-kasus kericuhan atau revolusi gitu. Biasanya revolusi atau pemberontakan itu kan dimulai oleh orang-orang yang memutuskan untuk melanggar aturan, dan mereka ngajak-ngajak orang lain agar ikut melanggar aturan juga. Begitu sih contohnya. Oke, jadi sekian. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai menit ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.